Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuriani Maria, kelas A9. Nah, di sini saya akan membahas pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif tipe Tim Akseleratif Introduction. Yang ketiga, peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Yang keempat, keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif. Nah, kita mulai. Yang pertama, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, apa sih Jigsaw? Jigsaw adalah suatu struktur multifungsi, struktur kerjasama belajar. Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan, tetapi terutama digunakan presentasi dan dapat mendapat materi baru. Struktur ini menciptakan saling ketergantungan. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap anggota kelompok. Nah, dapat kita simpulkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah suatu metode kerja kelompok untuk belajar dan berpartisipasi dalam kelompok dengan memperhatikan berbagai kriteria sebagai berikut. Yang A, mendengarkan listening. Nah, mendengarkan atau listening yaitu siswa harus aktif mendengarkan pada materi yang dipelajari dan mampu memberi pengajaran pada kelompok aslinya. Yang B, berkata speaking student. Berkata atau speaking student yakni pada bagian ini mengarahkan siswa menjadi lebih bertanggung jawab, menerima pengetahuan dari kelompok baru dan menyampaikannya kepada pendengar baru dan dari kelompok aslinya. Yang C, kerjasama setiap anggota dari tiap kelompok bertanggung jawab untuk sukses dari yang lain dalam kelompok. Nah, maksudnya di sini berarti dalam setiap kelompok itu bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Yang D, refleksi pemikiran dengan berhasil melengkapi. Nah, di sini menyelesaikan kegiatan dalam kelompok yang asli harus ada pemikiran reflektif yang menerangkan tentang yang dipelajari dalam kelompok ahli. Yang E, berpikir reflektif. Nah, berpikir reflektif yakni setiap kelompok harus memikirkan penyelesaian yang baru dalam mengajarkan dan mempresentasikan materi. Nah, selanjutnya kita membahas model pembelajaran kooperatif tipe Tim Accelerated Introduction. Model pembelajaran kooperatif tipe Tim Accelerated Introduction ini diciptakan sebagai suatu usaha untuk mendesainkan suatu bentuk pengajaran individu yang akan memecahkan masalah pembelajaran. Individu yang tidak efektif dengan meminta siswa belajar bersama dalam kelompok dan bertanggung jawab terhadap pengaturan rutin dan menolong satu sama lain untuk bisa berprestasi. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan guru juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan sendiri langkah-langkah pengajarannya terhadap kelompok-kelompok kecil siswa yang homogen sama kemampuan yang diambil dari kelompok yang heterogen. Selanjutnya kita membahas peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Nah, dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif, guru harus mampu menciptakan kelas sebagai laboratorium demokrasi agar peserta didik terlatih dan terbiasa berbeda pendapat. Berarti kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan kelas sebagai laboratorium demokrasi agar setiap siswa itu bisa berbeda pendapat dengan satu sama lain. Menurut Roger dalam Jari 1980, peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitator. Yang kedua, mediator. Yang ketiga, direktur motivator. Dan yang keempat, evaluator. Nah, sebagai fasilitator, seorang guru harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang A, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang B, membantu dan mendorong siswa untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya
baik secara individu maupun kelompok. Yang C. Membantu kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar mereka. Yang D. Membina siswa agar setiap orang merupakan sumber dan bermanfaat bagi yang lainnya. Yang E. Menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Nah, sedangkan yang mediator, sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam menjembatani atau mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan yang nyata ditemukan di lapangan. Nah, yang ketiga, direktur motivator. Sebagai direktur motivator, guru berperan untuk membantu kelancaran diskusi kelompok. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membentuk kelancaran diskusi tapi tidak memberi jawaban. Di samping itu, sebagai motivator, guru berperan sebagai memberi semangat pada siswa untuk aktif berpartisipasi. Peran ini sangat penting dalam rangka memberikan semangat dan dorongan belajar kepada siswa dalam mengembangkan keberanian siswa dalam mengembangkan keahlian dan bekerja sama yang meliputi yang A. Mendengarkan dengan seksama, yang B. Mengembangkan rasa empati, yang C. Berkomunikasi dan bertanya, dan yang D. Mengemukakan pendapat atau menyampaikan permasalahannya. Yang keempat, evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Penilaian ini tidak hanya pada hasil tetapi ditekankan pada proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, keunggulan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif. Keunggulan pembelajaran kooperatif lihat dari aspek siswa adalah memberikan peluang kepada siswa agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang diperoleh siswa dengan belajar secara bekerja sama dan dalam merumuskan ke arah pandangan kelompok. Nah, menurut Stahl 1994 menjelaskan bahwa dengan melaksanakan model pembelajaran kooperatif, siswa memungkinkan dapat meraih keberhasilan dalam belajar. Di samping ini juga bisa melatih siswa untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan berpikir, thinking skill, maupun keterampilan social skill. Seperti keterampilan untuk mengemukakan pendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, bekerja sama, rasa setia kawan, dan mengurangi timbulnya perilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas. Nah, kelebihan lainnya, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, siswa akan memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang A. Motivasi yang tinggi karena didorong dan didukungi dari rekan sebaya. Nah, berarti di sini dengan pembelajaran kooperatif ini rekan-rekan yang sebaya itu bisa mendorong dan memotivasi teman-temannya yang lain. Yang B. Menghasilkan peningkatan kemampuan akademik. Yang C. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berarti dalam yang C ini bisa berpikir dengan kritis. Yang D. Menghubungkan persaudaraan. Nah, bisa menghubungkan peningkatan persaudaraan antara satu sama lain. Yang E. Menimba berbagai informasi. Nah, maksudnya di sini menimba berbagai informasi bisa juga dikatakan menerima informasi dari teman-teman lainnya. Yang F. Belajar menggunakan sopan santun. Nah, di sini bisa juga dikatakan mengapa belajar menggunakan sopan santun, karena dengan teman-teman sebaya kita juga harus bisa belajar menggunakan bahasa atau sopan santun. Selanjutnya yang G. Meningkatkan motivasi siswa. Nah, berarti dalam kelebihan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar dan membantu siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain. Berarti di sini juga siswa yang lainnya juga bisa menghargai pokok pikiran temannya yang lain. Nah, selanjutnya kelemahan model pembelajaran kooperatif. Menurut Sanjaya 2006-248, kelemahan dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut.
Yang pertama, siswa membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti pembelajaran kooperatif. Nah, berarti di sini siswa itu membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti pembelajaran model kooperatif ini. Yang B, diperlukan peer teaching yang efektif sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang C, penilaian yang akan diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Berarti dalam kelemahan ini penilaian yang diberikan itu berdasarkan hasil kerja kelompok. Nah, yang D, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, berarti di sini keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Yang E, diperlukan waktu yang lama untuk membuat siswa belajar bekerja sama dan bagaimana membangun kepercayaan diri. Nah, di sini juga biasa sering juga dilakukan terhadap siswa-siswa. Diperlukan waktu yang lama untuk membuat siswa itu bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.